Gimana ceritanya bisa jadi guru ngaji, Pak Prabowo? Waktu kita di Jordan, Bang Sumargono bilang kepada Pak Prabowo, Mas ini di Jordan ini harus belajar agama lah gitu. Mumpung di sini ada sahabat kita Ustadz Sambo, belajar sama beliau. Semenjak itu, setelah selesai itu ya seringlah ketemu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Prabowo lah yang mengenalkan saya kepada Pak Amin. Ini Pak Amin, ini Ustadz ini guru saya dulu di Jordan. Guru saya, cuman saya nggak lulus. Pak Prabowo menganggap Pak Amin sebagai apa dan bagaimana sebaliknya? Pak Prabowo itu mengaku Pak Amin sebagai ayatullah, dia bilang. Ini ayatullah guru politik saya. Apa yang paling dikhawatirkan dari Pak Amin Rais dari sosok Teddy ini? 3 bulan yang lalu, saya ingat betul, awasi Teddy. Pak Amin menganggap Pak Prabowo ini nggak logik, kok naruh orang seperti ini di sini gitu, nggak logik gitu loh. Apakah Prabowo Subianto hari ini setelah menjadi presiden berbeda dengan Prabowo sebelumnya? Ya gara-gara circle ini tadi. Termasuk Teddy? Yang paling beratnya Teddy. Pak Prabowo seperti ini udah dicengkram seseorang. Siapa gitu. itu? Ya di situ udah jelas Jokowi. Pak Amin tidak ada rencana untuk mencabut atau meminta maaf? Enggak. Justru dia pengen ini sampai ke Pak Prabowo. Artinya Pak Amin Rais sudah pasang badan? Sudah pasang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait pernyataan Amin Rais terkait kedekatan hubungan pribadi antara Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan narasumber kami ini adalah seseorang yang punya kedekatan sejarah cukup panjang ya, baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Amin Rais. Dan ternyata narasumber kami ini adalah guru ngaji dari Prabowo Subianto. Langsung saja saya sapa Ustadz Idrus Sambo. Ustadz Sambo, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana ceritanya bisa jadi guru ngaji, Pak Prabowo? Itu long story ya, panjang ceritanya. Gimana ceritanya? Ya, waktu kita di Jordan lah, sama-sama di Jordan. Saya kan sebelumnya 98 berarti ya? 98. Ya. Sebelum itu kan sudah kenal dari 94, 95 udah mulai kenal-kenal gitu. Beliau kan sering bikin pengajian di Kopassus tuh kan, markas Kopassus. Ya, waktu itu masih junior lah, masih umur 24, 25 waktu itu. Nah, sering diajak sama senior kita waktu itu Bang Sumargono namanya, almarhum, ya ikut sering pengajian, dewan dakwah juga gitu. Nah, sering-sering ketemu, udah mulai kenal lah, kita manggil juga Mas Prabowo kita manggil kan. Ya, nah, jadi waktu pas lagi 98 itu kan beliau ke Jordan. Ya, nah saya kebetulan juga ya istilahnya mau menuntut ilmu lah ke Jordan juga. Oke, sekolah. Ya, sekolah. Nggak tahu cerita, ternyata Bang Margono tuh diundang sama Prabowo untuk berkunjung ke Jordan. Nah, karena Bang Sumargono ini tahu saya, waktu itu ada Ustadz Khalil Ridwan, ada macam-macam, itu dipanggil. Dia tahu saya di sana, dia panggil, Sambo, kamu di mana? Nah, saya di Aman, dia bilang, datanglah ini ke Hotel Meridian atau apa, datang sore kemari kan. Udah saya datang, ya, kasih tahu tempatnya, ternyata di ruang saya begitu masuk udah ada kumpul banyak orang, ada Bang Margono, ya, ada Ustadz yang lain, Ridwan, ternyata ada juga Prabowo. Ustadz itu loh ada Prabowo. Gitu. Nah disitulah mulai kenal agak mulai dekat, jadi gitu. Itu Bang Sumargono bilang kepada Pak Prabowo, Mas ini di Jordan ini harus belajar agama lah gitu. Mumpung di sini ada sahabat kita Ustadz Sambo, belajar sama beliau. Nah, kira-kira gitulah. Akhirnya ya semenjak itu, setelah selesai itu ya seringlah ketemu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, gitu. Ya bicara agama lah intinya gitu. Cuman saya pikirkan waktu itu kan belajar agama ini harus mulai dari Quran kan. Nah, mulai yang ngaji lah, belajar ngaji lah waktu di situ. Nah, cuman pertemuannya 3 jam, ngajinya setengah jam, 2,5 jam ngobrol. Gitu. Oke, jadi setelah di Yordan berlanjut ke tanah air? Ya, sebenarnya nggak terlalu berlanjut kali. Setelah saya nggak jadi kuliah waktu itu karena
ada banyak hambatan-hambatan ini, karena kan saya kan S1-nya IPB, matematika. Jadi kalau ngambil, ternyata di sana itu kalau mau ngambil, saya waktu itu mau ngambil ekonomi Islam, ternyata nggak bisa langsung, harus linear dia, harus ngambil S1 dulu, syariat Islam atau ekonomi di sana, baru boleh. Kalau di kita kan di Indonesia kan bisa kan, tidak linear tuh bisa kan, asal lulus testing, ternyata nggak bisa gitu loh. Akhirnya setahun lah, hampir setahun waktu itu, 11 bulan, saya pulang. Itu pun gara-gara juga Prabowo waktu udah hampir 10 bulan udah sering juga keluar gitu loh. Nah, jarang ngaji juga. Jadi gitu ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk pulang setelah saya haji 99 itu saya pulang. Habis itu nggak ketemu lagi, ternyata pun dia tahun 2000 berapa pun dia pulang juga, nggak pernah ketemu waktu meninggal orang tua beliau di situ 2002 nggak salah saya, Pak Sumitro meninggal tuh ketemu lagi. Udah habis itu nggak ketemu lagi. Ya karena saya sibuk dakwah, dia pun sibuk politik kan. 2014 ketemu lagi. Baru intens lagi. Baru intens lagi. Apa yang mempertemukan? Waktu itu saya sekjen PKS namanya Taufik Ridho, teman saya di Jordan, dia lulusan Jordan. Waktu itu saya di satu kamar sama beliau, apa istilahnya? Kos. Bukan kos, apa? Asrama. Numpang. Oh, gitu. Saya numpang. Oke. Nah, ketika waktu itu dia jadi sekjen PKS. Nah, PKS 2014 kan dukung Prabowo. Oke. Panggil Taufik Ridho, Ustaz Sambo kemari, kita dukung Prabowo nih. Ustaz harus dampingi beliau nih, gitu. Nah, disitulah ketemu kembali. Oke. Nah, setelah diajak tokoh PKS itu, sekjen waktu itu, akhirnya ketemu Prabowo, Ustaz Sambo di sini ya. Nah, itulah dia bilang, betul sempatnya juga, ini guru saya, cuman saya nggak lulus. Itu seperti viral pernyataan itu. Tapi 2014 itu pure urusan politik ya? Urusan politik. Nggak ngaji lagi? Nggak pernah ngaji lagi. Oke. Ya, tapi kan kita kalau ketemu sering ingatkan, ayo kita sholat, ayo kita apa kan. Oke. Nah, setelah itu cukup intens ya? Belum lagi intens. Selesai dia gagal, ya saya balik lagi ke dunia dakwah gitu loh. Dia balik lagi. Nah, kembali lagi 2016. Di situ mulai intensnya saat ketika kita dukung gubernur waktu itu. Disitulah mulai intens itu dari situlah. Ya, kita dukung gubernur yang sama waktu itu. Nah, disitulah saya jumpa Pak Amin. Jadi saya jumpa Pak Amin itu sebenarnya jadi saya kenal Pak Amin itu justru dimulai 2016 itu. Bukan dari jauh-jauh, belum gitu lah. Nah, ketemunya di Kertanegara di rumah Prabowo waktu kita sedang sibuk-sibuk mau menentukan Anies sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra kan. Di situ justru Prabowo lah yang mengenalkan saya kepada Pak Amin. Ini Pak Amin, ini Ustaz ini guru saya dulu di Bogor, di Jordan, gitu. Nah setelah itu saya terus karena kita mungkin satu visi makin dekat saya dengan Pak Amin. Peristiwa 212 sampai gubernur, seterusnya. Makin dekat lagi ketika kita mendukung Prabowo di 2019, makin dekat banget sama termasuk Prabowo udah jelas lah sama Pak Amin. Oke. Nah, gitulah mulai awal kedekatan dengan Pak Amin. Berarti Ustadz Sambo ini adalah figur yang memiliki kedekatan pribadi baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Amin Rais ya? Betul. Oke. Bagaimana hubungan mereka berdua sejauh yang Ustadz Sambo ketahui? Dekat banget lah Mas. Dari 2014 itu kan, sebenarnya sebelum itu pun Pak Amin kan sudah dekat dengan Pak Prabowo kan. Itu masih pangkat waktu itu kan, waktu beliau masih ketua Muhammadiyah kan gitu, jauh lebih dekat dengan Pak Prabowo kan, gitu kan, itu jauh kan, udah lama persahabatan mereka tuh lama kan, masih muda Pak Prabowo kan, udah dekat dengan beliau kan, sampai 98 kan, terus pisah, habis itu kan ketika 2000 berapa lagi menyalonkan Pak Prabowo kan Pak Amin yang paling di depan. Maka itu kan PAN kan, yang Pak Amin yang sebagai pendirinya, kan mendukung Pak Prabowo 2014 itu. Nah, disitulah saya baru tahu aja, makin kental lagi 2019. Itu kan sempat goyang kan, PAN mau dukung Jokowi, tapi Pak Amin memaksa harus dukung Prabowo. Jadi kedekatan Pak Prabowo sama Pak Amin jauh lebih dekat daripada saya, karena dia udah jauh sebelum itu. Cuman kedekatan beliau dengan Pak Amin kan banyak urusan politik kan. Kalau saya kan lebih pada tanda petik ngaji lah gitu, agama lah gitu. Oke.
Jadi Pak Prabowo dan Pak Amin ini punya sejarah yang panjang. Panjang sekali. Oke, sejauh yang Ustadz Sambo ketahui, Pak Prabowo menganggap Pak Amin sebagai apa dan bagaimana sebaliknya? Ya, kalau kita jujur, Pak Prabowo itu mengaku Pak Amin sebagai ayatullah, dia bilang. Ini ayatullah guru politik saya, dia bilang gitu. Oke. Ya, jadi gitu. Dia mengaku betul kesenioran Pak Amin. Dia sangat menghormati Pak Amin. Gitu loh. Jadi sangat betul mengaku baik kapasitas dia sebagai keilmuan maupun dari sisi kedekatan juga kan gitu. Jadi ini ayatullah saya ini kata gitu. Seolah-olah semacam cuman ayatullah politiknya lah kira-kira gitu. Selalu sering disebut-sebut begitu. Ya, jadi bahkan ya terus terang kalau Pak Prabowo marah kan yang bisa ngademkan kan Pak Amin, yang lain mana ada yang berani. Pak Amin menganggap Pak Prabowo? Ya sebagai sahabat juga. Sebagai sahabat yang ya dekat banget kan menurut saya. Kemana-mana dulu, sering bareng, apalagi pas lagi pemilihan-pemilihan itu kan justru ketika sedang goyang-goyangnya Pak Prabowo kan Pak Amin yang selalu ngadem-ngademin kan gitu. Waktu kalah 2014 maupun kalah 2014 maupun 2019 itu kan Pak Amin yang ketika kalah kan yang selalu mendampingi supaya jangan ya maksudnya kan agak goyang lah kalau kalah kan. Jadi kedekatannya cukup. Dan Pak Amin menaruh harapan besar kepada sosok Prabowo Subianto. Dari dulu kita sangat menaruh harapan besar bahwa beliau ini seorang pemimpin yang pemikirannya kan gitu kan, cita-citanya. Makanya kita dukung betul. Waktu saya juga di Jordan dulu gitu juga, saya kan sering setiap habis ngaji setengah jam gitu kan, itu cita-cita beliau itu sebenarnya apa yang sudah sampaikan banyak yang dulu juga begitu. Bagaimana Indonesia harus sejahtera, koruptor harus kita berang. Itu sebenarnya kan dari dulu udah begitu pemikirannya begitu. Makanya kan beliau bikin buku Paradok Indonesia itu kan sebenarnya itu kan buah pemikiran beliau bagaimana Indonesia itu harus seperti itu kan. Cuman kan makin kemari kan makin kesini makin kesono, itu yang masalahnya kan. Menurut Ustadz Sambo, apa yang menjadi perekat utama seorang Amin Rais dengan Prabowo Subianto? Ya cita-cita yang sama. Jadi untuk membangun negara ini gitu loh. Bahkan Pak Amin pernah cerita waktu sama saya, waktu itu yang ngomong Pak Amin cerita sama saya, waktu mereka bertamu ke rumah Pak Jenderal Nasution, ya, Pak Prabowo maupun Pak Amin, Pak Prabowo bilang, Pak Nasution bilang, ini dua tokoh Indonesia yang cemerlang di depan, ini dua pemimpin bangsa yang cocok nih. Pak Nas bilang. Atau Pak Amin bilang sama saya begitu. Jadi begitulah ya. Jadi yang satu politiknya bagus, yang satu militernya bagus. Kan ini cocok nih paduan apa namanya istilah kita pemimpin yang cocok di dua sisi gitu ya. Yang satu ini spiritualnya bagus, pemikiran politik ini militernya bagus. Ini cocok ini begitu. Saking begitu Pak Amin Pak Nas menyampaikan kepada mereka berdua gitu loh. Jadi persahabatan sudah cukup lama. Di mana titik clash mereka? Nah, ini dia. Ya kan ketika cita-cita itu, sebenarnya peristiwa belakang kan gara-gara cita-cita itu juga kan gitu. Ya, cuman clash-nya kan waktu itu kan ini mungkin bahasa saya ini yang bisa saya analisa ya. Ketika Pak Prabowo mulai ke Jokowi, waktu itu kan kita juga mengingatkan ya, Pak Amin bagus nggak usah lah gitu kan. Tapi kan Pak Prabowo kan tetap waktu ini harus kita dari dalam perbaiki kan. Oh, ketika Pak Prabowo mendapat tawaran sebagai Menhan. Iya, sebagai Menhan. Pak Amin tidak setuju sebenarnya. Tidak setuju sebenarnya awalnya. Tapi karena seperti itu kata boleh kata Pak Amin. Cuman hanya boleh Menhan. Yang lain nggak boleh karena itu yang paling bisa gitu. Ternyata betul. Akhirnya Pak Amin nggak ada masalah. Setuju loh, oke lah. Perbaiki dari dalam. Nah, jadi terus setelah di dalam pun sering ketemu sebenarnya waktu itu cuman ketemunya tidak lagi di Kartanegara tapi di kantor Kemenham kan. Di kantor Kemenhan. Di Merdeka Barat. Supaya saya tanya loh kenapa dia supaya Prabowo itu bilang biar supaya tidak ada dusta di antara kita lah. Rasanya biar Jokowi tahu bahwa dia bertemu dengan Amin Rais kira-kira. Oh, cukup sering. Cukup sering waktu itu. Jadi setelah dia jadi menteri. Cukup sering Pak Amin Rais bertemu Pak Prabowo ketika menjabat Menhan. Pesannya itu. Pesannya ya kenapa tidak di Kartanegara supaya Prabowo tidak mau disinyalir nanti mau main belakang biar aja kok di situ kan berarti terang-terangan kan gitu. Nah, gitu kira-kira alasan Prabowo mengundang dia di kantor Kemenhan.
apa yang dijanjikan atau komitmen Pak Prabowo kepada Pak Amin Rais ketika memutuskan gabung dengan Jokowi? Dia ingin memperbaiki negeri dari dalam aja. Gitu. Itu aja komitmennya. Pak Amin kan karena ingin namanya kembali kepada kebangsaan, ingin memperbaiki bangsa, memperjuangkan bangsa. Pak Amin nggak ada masalah gitu, silahkan. Gitu. Cuman kan Pak Amin kan wanti-wanti, ini kan bahwa Jokowi ini modelnya begini, disanggah kan gitu kan. Selalu diwanti-wanti tuh sama Pak Amin kan gitu. Makanya Pak Amin kan selalu kritis kan sama Jokowi kan gitu. Nah, jadi gitu. Oke. Nah, jadi mungkin sampai 2 tahun lah ya, 2 tahun pertama itulah. Masih mengawal Pak Amin. Masih sering ketemu gitu. Nah, sedikit pas kosletnya ya ketika kita Pak Amin bangun Partai Umat, kan waktu kita mau dukung presiden, nah disitulah mulai agak berseberangannya. Ada cerita gitu. Pak Ustadz? Apa boleh cerita nggak ini? Ini semacam Mau tawa aja sih. ini semacam penjaringan capres ya? Oh ya, oleh Partai Umat. Partai Umat di situ. Ya waktu itu kan kita memutuskan, kita waktu itu pengen dukung Prabowo kok. Ya. Sebenarnya kan sekarang pun kita dukung beliau juga sebenarnya. Partai Umat kan sekarang mendukung Pak Prabowo kan gitu. Oke. Kalau kita bilang kita oposisi, kita enggak. Oke. Ya, Pak. Cuman kita kan mendukung dalam konteks yang baik kita dukung, yang nggak bagus pun kita. Oke. Dan kita kan tetap logik kan. Pak Amin kan orangnya mana mau mendukung membabi buta walaupun teman kan ya. Oke. Salah tetap beliau koreksi kan begitu. Oke. Nah, tadi penjaringan capres itu apa yang membuat Pak Amin kecewa? Ya, waktu itu sebenarnya Pak Amin kita dukung Prabowo nih gitu loh. Oke. Kita waktu itu sudah dari awal kan saya tahu betul bagaimana Pak Prabowo yang bisa gitu loh. Dengan ininya gitu kan, dengan segala cita-citanya Prabowo yang bisa memperbaiki negeri ini, model kepemimpinan seperti ini yang sebenarnya yang diharapkan bisa gitu kan. Nah, jadi waktu itu cuman kita kan sebagai partai politik kan tampaknya kan harus prosedur kan kita jalani kan. Gitu kan saya kan di Majelis Syuro sama Pak Amin ketua, saya sekretaris kan. Nah, kita harus undang waktu itu 3 gitu. Karena waktu itu kita dari bawah usulannya itu kan yang namanya partai politik kan tampaknya kita harus menjaring dari bawah. Usulnya 1 Pak Prabowo, Anies Baswedan sama Gatot Nurmantio. 3 itu kita undang dalam acara waktu itu Rakernas Partai Umat untuk menentukan siapa yang mau kita dukung jadi presiden 2024. Waktu itu 2000 berapa ya? 2022 apa? Oke. Nah, jadi gitu. Kemudian akhirnya kita undang 3 ini dalam acara itu. Ternyata Pak Prabowo nggak datang. Nggak tahu alasannya sibuk apa. Gitu. Tapi terus yang datang 2, Anies Baswedan sama Gatot. Cuman Pak Gatot menolak. Saya nggak mau, kata Pak Gatot. Belum ini, nggak mau. Kan tinggal 1. Oke. Nah, disitulah waktu itu ya Pak Amin bilang cuman ini yang datang gitu loh. Cuman ini yang mau menyampaikan visi misinya. Cuman yang ya udah akhirnya Pak Amin bilang gimana? Ya sudah kita putuskan. Akhirnya disitulah diputuskan Anies sebagai calon dari Partai Umat. Kita kan karena memang itu masyarakat bawah pun sebenarnya kalau Pak Prabowo datang waktu itu bisa ada perdebatan kan. Pak Amin bisa menggunakan otoritasnya sebagai ketua Majelis Syuro kan gitu. Karena kan sama-sama datang, sama-sama menyampaikan. Inginnya kan waktu itu dalam rakernas kita ingin menyampaikan visi misi, maksudnya kan gitu. Ya kan biar orang tahu kan gitu kan. Ternyata Pak, ya gimana mau apa lagi diputuskan? Gitu. Pak Prabowo tidak datang apa tidak merespon? Nah, itu. Ya kalau prasangka baiknya katanya sibuk kan gitu. Nah, cuman Pak Amin waktu itu ya merasa, nah disitulah mungkin kosletnya, ya kan kosletnya Pak Prabowo nggak datang, akhirnya Pak Amin kita semua memutuskan Pak Anies yang menjadi calon Partai Umat. Pak Amin merasa tidak dihargai karena Pak Prabowo tidak. Bisa jadi Pak Amin merasa nggak dihargai, nah, gitu kan. Kita udah ngundang. Nah di situ munculnya kalau menurut saya ini kosletnya itu di situ. Ya ternyata Pak Amin sudah telepon sampai berkali-kali pengen ketemu, ternyata tidak direspon mau ketemu. Jadi udah lama sering ketemu, tiba-tiba pengen ketemu, tapi nggak ketemu lagi, nggak bisa nggak ada waktu. Nah, gitu loh. Nggak ada waktu, nggak bisa lah pokoknya. Nah, jadi akhirnya Pak Amin ya ketika ditanya orang, disitulah mungkin mulai sama dia kan, ditanya dia, Pak Amin kenapa tidak dukung Prabowo, kok dukung Anies? Nah, disuruh pengen Pak Amin. Ya curhatan dia lah. Ya saya pengen ketemu sekian lama nggak diterima. Nah, gitu kata Pak Amin. Ya kita seperti ini udah ini ya kita harus dukung arus bawah. Ya sudah seperti ini kita dukung. Nah, sampailah ke Pak Prabowo, itu yang saya tahu sampai ke Pak Prabowo. Pak Prabowo katanya marah, gitu aja. Kok Pak Amin dukung
Anies gitu loh ya Pak. Ya Pak Prabowo ya tersinggung juga kan sebagai teman dekat kok tiba-tiba dukung yang kurang dekat kan sebagai harusnya persahabatan. Cuman kan Pak Amin udah mungkin agak tersinggung karena sudah berulang kali pengen ketemu nggak ini. Sebenarnya kalau mungkin ketemu mungkin jalannya lain lagi gitu. Ya ini mungkin jalan Allah lah ya. Gitu. Jadi kalau kita bahasa agamanya takdir perjalanan itu begini kan gitu. Akhirnya ya disitulah mulai kosletnya. Dua-duanya marah? Ya Pak Amin sebenarnya marah dalam konteks itu saja, enggak. Tetap beliau sebagai sahabat, tetap. Cuman kan mungkin Pak Prabowo habis itu kan didukung oleh Jokowi 2024, kan ya kan kita berseberangan kan. Nah di sini mulailah mungkin jalan itu ya itulah menurut saya awal dari pisah jalan itu. Tapi sebenarnya Pak Amin tetap mengharap harapan besar ketika jadi presiden. Nah, makanya ketika sebelum dilantik kita sudah ngomong kita akan dukung Prabowo gitu loh. Ingat saya akhir 2024 ya. Sebelum itu kita sudah putuskan dukung, akhirnya kita deklarasi setelah beliau kan di Oktober 2024 kan. Desember 2024 kita kan deklarasi Partai Umat mendukung Pak Prabowo kan. Dia tahu ini pasti benar bagus lah kira-kira gitu. Karena dia tahu lah track record temen kan gitu. Sudah. Maka waktu itu Partai Umat kita bulat memutuskan tetap dukung Pak Prabowo. Tapi dalam konteks ya mendukung ya yang positif lah ya gitu. Makanya beliau terus mengawal terus kan. Makanya video-videonya kan selalu menginginkan Pak Prabowo kan gitu. Ya cuman ya kita mendukung tapi Pak Prabowo kan tidak pernah merespon. Oh, dan tidak pernah ada komunikasi lagi? Tidak pernah. Antara Pak Amin dan Pak Prabowo? Tidak pernah lagi. Oke. Nah, kemudian sampai pernyataan Pak Amin yang terbaru mengenai hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Teddy Indrawijaya, menurut Ustadz Sambo, itu puncak dari apa yang dirasakan Pak Amin atau ada situasi lain? Ya sebenarnya kalau saya pikir lagi-lagi ke concern-nya Pak Amin ini kan dua hal sebenarnya. Satu, ya tetap lagi-lagi kebangsaan. Dia berharap Pak Prabowo ini, di zaman Pak Prabowo ini Indonesia harus benar kan kira-kira gitu. Sebagaimana cita-cita kita dulu, kita kan sering ngobrol, itu kan gitu. Itu yang harapan Pak. Tapi kan makin kemari kan ternyata harapan itu kan tidak terwujud gitu loh, yang dilihat Pak. Malah kan Pak Amin malah agak cukup keras kan mengapa Pak Prabowo menjadi kelanggutan Jokowi kan gitu. Nah, itu yang keras sekali kan Pak Amin ngomong itu kan. Jadi gitu kan. Jadi lagi-lagi kepentingan bangsa. Jadi harapan besar kita taruh kepada Prabowo gitu sebagai teman dan juga sebagai anak bangsa. Tapi kok makin kemari, kok makin ke sono kan gitu. Ada kekecewaan? Ada kekecewaan di situ. Kok nggak cocok dengan ini? Pak Amin kan terus ngingat kan di video-videonya kan. Karena kita nggak bisa masuk kan. Kita berapa kali ngundang Pak Prabowo, kita ajukan surat supaya kita pengen audiensi Partai Umat gitu loh. Terus kita ajukan surat supaya ikut bisa datang di acara kita kan. Kita nggak ada respon. Oke, Pak Amin kan ya karena tidak bisa masuk memberikan nasihat dari dalam, ya Pak Amin bikin konten-konten mengingatkan dari luar kan gitu. Oke. Tapi mengapa ada tuduhan yang sifatnya personal, Ustaz? Nah, jadi sebenarnya lagi-lagi kembali di situ. Ya, jadi lagi-lagi concern. Jadi saya bilang tadi belum deh. Pertama kan satu concernnya di kebangsaan. Kedua kan concernnya ya karena kedekatan gitu loh, kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Gitu. Itu sebenarnya intinya di situ. Ya istilah saya bukan mantan lah, tapi tetap ada hubungan lah ya. Kan kita kemana persahabatan nggak pernah putus kan. Kalau Pak Prabowo kan selalu hubungannya tetap selalu personal itu tetap dijaga oleh Pak Amin, gitu kan. Jadi walaupun kita mungkin beda politik, tapi kedekatan itu tetap dijaga, tetap menganggap Pak Prabowo ini sebagai sahabat kan. Maka beliau ingatkan terus kan. Nah jadi gitu. Nah makanya peristiwa ini kan bergulir sebenarnya bukan sekarang. Pak Amin sudah menyebutkan 3 bulan yang lalu. Saya ingat betul. Silakan aja buka channel beliau itu. Itu udah jelas bunyi kalimatnya. Awasi Teddy. Itu udah jelas itu. Lihat ya 2 Februari 2026 udah jelas sekali. Sudah ada warning dari Pak Amin. Sudah ada warning dari Pak awasi Teddy. Gitu. Itu malah view-nya sampai hampir 400.000 itu. Dibandingkan dengan sekarang paling nggak nyampe 100.000 nih. Walaupun di-ban terus ditengok orang dalam jalan yang lain, tapi itu sampai awasi Teddy judulnya. Nah, jadi gitu. Karena menurut Pak dalam lihat nanti silahkan. Ini bukan promosi ya. Ini bukan promosi. Ya silahkan lihat. Bahwa ini bukan ujuk-ujuk gitu loh. Bukan ujuk-ujuk. Malah salah satu tanda petik analisa Pak Prabowo, analisa Pak Amin dalam video itu udah ingatkan cukup panjang sampai awasi Teddy gitu loh.
bahwa salah satu sumber yang bikin Pak Prabowo ini tidak sesuai harapan kita, salah satunya ada Teddy. Di situ tuh. Ya gitu, karena Pak Amin menganggap Pak Prabowo ini nggak logik, kok naruh orang seperti ini di sini gitu, nggak logik gitu loh. Nah, pertama dari sisi kepangkatan kan gitu, kok bisa ditaruh sebagai seskap? Oh, itu kan kalau itu kan sudah sangat tidak ini melanggar ya kalau kita bilang belum melanggar undang-undang bisa juga karena kan seskap itu harus ada syarat-syaratnya, kalau harus pensiun dulu, kalau militer harus pangkatnya apa gitu loh. Nah kan analisa Pak ini kan bermasalah gitu. Terus kemudian kedua ya jangan-jangan ini dianggap ditanam seseorang. Itu yang sangat di-concern oleh, jadi bisa jadi Pak Prabowo seperti ini udah dicengkram seseorang. Siapa gitu itu? Ya di situ dijelas Jokowi Pak ngomong Pak Prabowo Pak Amin ngomong. Jangan ini karena ini kan dulu kan bekas ajudannya Pak Jokowi diberikan kepada Pak Prabowo waktu Menhan kan. Ya jangan-jangan ini makanya ke Pak Amin pada perhitungan kan ini ranjau yang ditanam oleh orang yang tidak suka kepada Pak Prabowo sebenarnya, ingin mengawal Pak Prabowo supaya jangan istilahnya ya gitu disandera lah atau apalah namanya. Jadi biang kerok menurut Pak Amin salah satunya adalah pintu ini, dan dia juga ini juga semua pintu informasi kan disaring oleh pintu ini gitu. Itu Pak Amin tahu betul ini berbahaya dari segi kebangsaan, berbahaya dari sisi personal Pak Amin juga ya berbahaya juga kan, akhirnya kan menjaga orang lain kan jadi nggak bisa masuk untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang sangat prinsip kan, akhirnya kan secara kebangsaan kan jadi nggak bagus kan pintu itu tertutup. Apa yang paling Pak Amin khawatirkan? Nah, terus belum selesai ini dari saya, menurut saya ingin mengambil flashback ini bukan ujuk-ujuk gitu. Ya, oke. Bukan ujuk-ujuk. Nah di akhir video itu Pak Amin ingatkan gitu. Di situ tuh disebut Pak Amin menyebut, ingat banget tuh. Ini di rumor-rumornya orang memanggil Teddy itu dengan buntet, bunda Teddy. Pak Amin bilang itu udah. Itu 3 bulan yang lalu loh. Itu sudah beri warning Pak Amin. Begitu. Disebut khusus kalimat itu. Cuman agak disamarkan oleh Pak Amin, tapi kata-kata kalimat Bunda Teddy itu udah disebut oleh Pak Amin di situ. Kan Pak Amin ingin concern loh. Ini loh, Prabowo ini harusnya paham lah kan gitu. Jangan begitu kan maksudnya. Cuman kan pintu masuk nggak ada. Pak Amin udah keluar kan berjalan. Bahkan setelah itu Pak Amin ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai rakyat hilang kepercayaan. Itu jangan sampai terjadi people power. Itu Pak Amin sudah menyampaikan beberapa video untuk bahaya ini kalau gitu loh. Apalagi sekarang dolar sudah hampir 17 sekian, itu ekonomi begini, kondisi begini, tambah gitu loh. Nah, peringatan-peringatan itu tidak diindahkan, kan gitu. Nah, lagi-lagi Pak Amin berpikir ini kalau dengan cara normal nggak bisa ini. Gitu kan? Ya mungkin Pak Amin dengan cara instingnya ini harus dengan cara yang seperti ini. Mesti ini yang dihantam langsung. Kan jadi sebenarnya harus diledakkan seperti ini. Saya pikir begitu. Ini analisa saya gitu loh ya. Dari saya pikir ini ledakan Pak Amin. Supaya orang jadi mau nggak mau kan ini pasti sampai ke Pak Prabowo. Pasti ini saya pikir. Jadi selama ini sebenarnya Pak Amin tuh tanda petik sayang lo sama lo gitu. Mengingatkan lo kan kira-kira gitu. Kenapa lu nggak pernah mau respon kan gitu. Dengan gini kan mau nggak mau dia nengok. Tapi lagi-lagi ini bukan urusan Pak Prabowo, tapi pada makanya Pak Amin dari videonya kan nggak ada menyinggung Pak Prabowo. Ini kan kembali kepada Teddy, merbangsa di Teddy gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo betul-betul tidak ada yang seperti disangka, ya sudah harus pecat kan gitu permintaan Pak Amin di ujungnya harus pecat gitu loh. Karena kalau tidak ini berbahaya bagi bangsaan. Tapi kenapa harus ada tuduhan yang sifatnya personal kepada Teddy? Ya sebenarnya kalau misalkan itu kan udah rahasia umum. Cuman Pak Amin aja meledakkannya. Karena ya saya pikir ini insting Pak Amin. Kalau nggak begini orang nggak akan ngeh. Sebenarnya kan lebih parah dari ini kan banyak. Coba kita lihat di apa namanya di setahun yang lalu sudah itu yang lebih parah lagi itu ada di video perempuan apa itu yang bilang itu. Bahkan Sri Bintang Pamungkas juga sudah ngomong begitu. Cuman kan ini kan ledakannya nggak ada. Orang kaliber mereka mungkin ledakannya nggak ada gitu. Makanya kalau balik misalnya ke Komdigi, ini blunder. Kalau memang betul ini harusnya ini duluan udah ada dihabisin lebih dulu dong. Kenapa ini dibiarin kan gitu? Ini jelas nih viral ini. Itu dari setahun yang lalu. Nah, karena Pak Amin orang yang seperti ini, ya mungkin dia nggak boleh tedeng-aling. Dia orang kan memang lugas seperti itu. Walaupun kalau kita lihat Mojur kan dia bilang ini kan sudah beredar di masyarakat. Kan sudah tetap dia ada pengantar bahwa ini sudah menjadi rumor. Rahasia umum bahasa gitu. Cuma Pak Amin aja yang meledakkannya. Yang lain kan nggak berani ngomong. Kan kira-kira begitu. Oke. Menurut Pak Ustadz, tuduhan Pak Amin yang sifatnya personal ke Teddy,
itu sudah dipertimbangkan secara matang. Jauh, saya kira jauh dengan matang. Mungkin hanya dengan begini orang jadi apa namanya? Jadi balik. Oh, karena kalau selama ini bahwa pemerintahan ini kurang ini, harus begini. Mungkin kan rakyat kan nggak apa, suka nggak peduli kan? Karena kita kan begitu. Nah, mungkin saya pikir ini insting politik aja, saya pikir beliau ya, yang saya analisa ini pasti dia sudah punya konklusi ini kalau digini kan baru rakyat akan sadar, mungkin yang bersangkutan juga akan sadar. Maksudnya Pak Prabowo ya harus sadar juga dengan demikian gitu. Hanya itu motifnya, tidak ada motif lain dari Saya Pak kira Amin? yang saya bisa tahu itu, saya kan sering ngobrol sama Pak Amin. Saya pikir nggak ada motif lain kecuali satu untuk kepentingan bangsa, kedua karena kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Itu saya sebagai kawan lama beliau. Oke. Ini nothing personally sebenarnya gitu loh. Iya. Ustadz, kembali ke pertanyaan saya tadi itu, apa yang paling dikhawatirkan dari Pak Amin Rais dari sosok Teddy ini? Ya pertama tadi, jadi kalau kita lihat dari kan pertama kan kalau kita lihat dari video yang sebelumnya, ini kan dari sisi meritokrasi TNI kan ini udah melangkahi banyak ini sebenarnya, merusak sistem sebenarnya. Ya, kita lihat dari video-video sebelumnya, ini kan bisa masuk di situ, orang masih pangkat apa dia udah 8 angkatan sebelumnya nggak segitu harus begitu. Ini kan jadi concern beliau itu sebenarnya adalah urusan like selalu gitu. Jadi ini berbahaya. Jadi kalau ini jadi besar apa istilah liability-nya Pak Prabowo itu di sini. Gitu loh. Di sini. Makanya ini harus dibersihkan gitu. Ini kan liability di sini. Yang lain masih bisa di-cover lah atau apa. Tapi kok di sini susah. Oke. Nah, jadi itu. Makanya ini harus dibersihkan. Makanya permintaan Pak Amin ini harus dibersihkan, nggak bisa tidak. Itu satu. Nah, yang kedua kan kalau ini masih berada terus dari sisi informasi yang saya bilang tadi kan dia saring semua orang, kan bahaya juga. Siapa yang masuk, siapa yang tidak boleh masuk, bahkan ya kita lihat rumor yang ada yang ditempeleng itu kan gara-gara itu. Ini kan berbahaya. Jadi presiden dibuat sedemikian rupa tidak bisa menerima informasi yang harusnya dia dengar, yang bagus-bagus untuk menyelamatkan beliau. Ya, kalau beliau selamat kan negara selamat juga. Nah, ini kan berbahaya. Jadi kan lagi-lagi saya bilang concern beliau urusan negara, nggak ada urusan personal Teddy-nya, gitu loh. Ya, cuman Teddy kebetulan seperti itu, ya diingatkan yang lain kan sudah berapa orang ingatkan lain. Teddy nggak pantas di situ. Malah kalau kita mau jujur, Ginting itu harus buang ke Papua gitu. Masa dia Kopassus kok nenteng-nenteng apa namanya? Nenteng-nenteng map kan nggak pantas. Terus naik pangkat yang begitu ini tidak ada urusan dengan ketentaraan atau kemiliteran kan gitu. Ini kan bahasa kitanya kan sudah banyak orang yang kritik, tapi kan ini kan kritik kan datar. Indonesia kan kalau datar-datar aja kan nggak mau nerima kan gitu, atau nggak peduli. Nah dengan begini kan jadi orang semua juga, oh iya bener ini kata orang. Nah, coba kita lihat semua responnya. Ya, makanya ini kita sedang bikin semacam penelitian kan gitu. Ini bagaimana responnya kan kebetulan ya perlu didengar juga Pak Ridho. Dia kan orang dia nanti bisa dicek bagaimana sebenarnya reaksi masyarakat. Kan dia kan jadi baru concern. Oke. Nah, menurut Ustadz dari respon pemerintah atau orang-orang pemerintah, goal Pak Amin sudah berhasil? Ya, saya pikir setengah udah berhasil gitu. Setengah udah berhasil itu artinya pemerintah jadi mulai memperhatikan, walaupun akhirnya blunder juga gitu. Tapi kan menjadi keberhasilan, jadi gara-gara itu kan jadi meledak kan gitu. Kan itu yang saya kira dari sisi media kan jadi meledak kan. Gitu. Kalau kita anggap ini misalnya bad news kan jadi good news kan gitu. Orang jadi cuman kan gara-gara respon pemerintah yang salah apalagi Komdigi itu jelas blunder menurut saya. Nah, itu blunder banget itu kan gitu. Masa kayak gini sampai di take down itu nggak ada urusan. Yeah. Banyak hal yang lebih parah dari merusak bangsa nggak pernah di take down. Judol, pinjol, apa pornografi nggak ada di take down. Kenapa ini di take down? Kan gitu kan? Jadi blunder itu yang ya saya pikir ini blessing in disguise juga. Ya gara-gara itu rakyat kan makin ya namanya kan makin dilarang, makin dicari orang, makin penasaran. Makin penasaran gitu. Nah, jadi kan gitu. Nah, jadi baru saya pikir baru setengah berhasil. Lah keinginan Pak Prabowo kan keinginan Pak Amin kan terhadap Prabowo ini ya ingin diganti gitu loh. Perbaiki lagi negeri ini sesuai dengan apa? Kan kita pengennya kan lagi-lagi supaya Pak Prabowo ini bagus lah gitu. Dengan video yang kemarin itu menurut Ustadz pesan Pak Amin sudah sampai ke Pak Prabowo? Saya kira pesan itu harus sudah sampai gitu. Ya karena nanti pas Prabowo ya nggak ada urusan, pokoknya harusnya sudah sampai kan gitu. Oke. Menurut Ustadz sebagai orang yang cukup lama mengenal Pak Prabowo Subianto, apakah
Prabowo Subianto hari ini setelah menjadi presiden berbeda dengan Prabowo sebelumnya? Ya, itu yang agak kita, ya bahasa kitanya, apakah ini disayangkan kok agak jauh lah dengan apa yang kita harapkan dulu. Ya. Jadi gitu. Jadi kan dulu kan memang lihat semangat beliau seperti apa ya, bagaimana. Ya kan macam saya dulu di Jordan juga sering ngobrol gitu sampai 2 jam ya lebih kita ngobrol. Saya tahu visi-visi beliau apa yang ada sekarang. Jadi idealismenya apa yang ada sekarang itu ada sama idealisme. Tapi pada faktanya di lapangan itu jauh berbeda. Yang dia omongkannya itu sebenarnya udah dari dulu itulah harapan dia. Apa yang dia omongkannya itu? Rakyat harus sejahtera, korupsi harus ini, apa namanya, jangan bocor, terus apa namanya, kekayaan negara harus itu udah sama cita-cita beliau. Apa yang dia omongkannya sekarang, itulah cita-cita beliau dari dulu. Cuman faktanya di lapangan tidak begitu. Itu yang membuat kita kecewa. Kenapa menurut Ustadz bisa seperti itu? Ya gara-gara circle ini tadi. Termasuk Teddy? Yang paling beratnya Teddy, kan begitu. Karena ya seperti kata Pak Amin Rais, ini adalah ranjau yang ditanam Jokowi kepada Pak Prabowo supaya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Dia saring apa kan. Makanya concern Pak Amin lagi-lagi kan supaya Prabowo lepas dari Jokowi, kan itu sebenarnya concernnya. Menurut Ustadz ranjau itu sudah mulai bekerja? Ya bukan bekerja lagi, saya pikir udah dalam banget bekerjanya kan gitu. Ustadz merasa asing dengan Pak Prabowo hari ini? Kalau dia ngomong nggak asing. Tapi nengok tindakannya asing. Dalam arti di lapangan gitu ya. Kalau yang diomongkannya sekarang tuh cita-cita dia dulu, sama dari dulu. Cuman akhirnya kan kata orang jadi omon-omon. Apa yang disampaikan, ya ini kita nggak tahu ya. Apakah ini karena lingkungan kekuasaan yang dia sudah yang bermain, kita nggak tahu. Tapi apa yang diomongin dengan apa yang fakta di lapangan, itu jauh berbeda. Apa yang dia omongkan, itulah cita-cita beliau yang dia omongkan dulu sama kita. Seperti itulah cita-citanya. Negara ini harus menjadi besar, negara ini harus hebat, gitu. Kekayaan negara tidak boleh lari, gitu loh. Jadi itu sama. Jadi apa harus sejahtera. Jadi cita-cita MGG itu sebenarnya bagus dalam konteks cita-cita. Tapi kan fakta di lapangan kan tidak begitu. Oke. Jadi menurut Ustadz memang ada circle, ada orang-orang yang mencoba memisahkan Pak Prabowo dengan sahabat-sahabat atau orang-orang lama yang sebelumnya ingin mengawal. Ya, itu poinnya. Saya pikir gitu. Orang-orang yang bagus maksudnya, bukan orang nggak bagus. Jadi orang-orang yang punya potensi, maka saya pikir punya negara cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama, yang punya potensi dan juga punya kapabilitas. Oke. Ya gitu loh. Potensinya bagus, kapasitasnya bagus, dan track record-nya bagus. Itu kan banyak di sekitar Pak Prabowo dulu, gitu loh. Ya, tapi kan orang seperti ini kan ya nggak pernah bisa masuk lagi. Ya, dibatasi oleh beliau. Padahal sebenarnya kan kalau menurut saya kalau mau bagus orang gampang aja. Tinggal dibuka aja, orang pintar suruh kumpul semuanya. Jangan ada pembatasan untuk pertemuan. Silakan kumpulkan semua. Kan sekarang enggak. Jadi silakan aja orang yang berpendapat untuk dia bikin think tank yang besar gitu kan. Think tank yang besar ini kan bisa beri masukan beliau. Termasuk juga bagaimana trickle-nya antara ucapannya sampai nggak di lapangan. Kan itu, saya kira itu aja sebenarnya. Menurut Ustadz, apakah Pak Jokowi berhasil menanam ranjau sehingga bisa merubah seorang Prabowo Subianto? Ya, saya kira itu semua orang udah tahu lah gitu. Nggak perlu disampaikan. Saya kira itu memang ya rahasia umum, ya dia udah berhasil kan gitu. Semua orang menganggap bahwa antara Pak Prabowo dan Jokowi ternyata tidak jauh berbeda kan gitu. Kan Pak Prabowo juga mengatakan itu. Saya adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, kan begitu beliau mengatakan. Terang-terangan itu. Apakah itu terjadi karena komitmen politik antara Pak Prabowo dengan Jokowi? Jangan politik mana ada kalau nggak ada komitmen, Mas. Pasti ada sama kepentingan kan. Kan gitu. Pasti ada komitmen. Cuman kan semua kan bergantung pada Pak Prabowo kan. Dia kan sekarang presiden. Dia bisa menentukan. Masa dia terikat sih? Masa seorang presiden terikat kepada masa lalu yang seperti itu? Kan harusnya bisa bilang, oke ini kepentingan bangsa, saya harus lepaskan kepentingan yang seperti ini. Mana yang cocok dengan kepentingan bangsa, saya teruskan. Tapi kalau nggak cocok, ya saya harusnya begitu dong. Kan sudah nomor 1. Masa orang nomor 1 masih harus takut dengan komitmen yang kita anggap mungkin salah gitu loh. Anda kan nomor 1. Mungkin kalau kita nomor 3, nomor 4, oke lah. Sekarang nomor 1, keputusan ada di tangan kita semuanya. Kenapa kita nggak lepaskan itu? Demi kepentingan bangsa kan gitu. Kenapa enggak? Sebagai sahabat dan sebagai guru ngaji dulu, Pak Prabowo sebenarnya orang yang gampang mendengar masukan.
Kalau kita dekat sama dia pasti dia akan terima. Cuman suara kita nggak sampai. Ya dulu waktu kita kan waktu dekat kita ya sering kita ajak sholat, kita ajak ini banyak, kita sering kalau ada kita kan kita ingatkan. Dan dia orangnya nggak pernah menolak. Orang yang baik itu pasti dia oke. Cuman kan suara-suara yang baik ini kan sekarang sudah tidak pernah bisa masuk lagi gitu loh. Kita nggak tahu ini by design gitu loh. Atau memang bahasa kitanya by design setelah itu apa lagi? Non by design apa naturally? Saya kira ini pasti by design kan gitu. Nggak mungkin naturally seperti ini kan gitu. Karena kalau orang-orang ini masuk, pasti circle ini akan ya nggak akan bisa sepowerful ini kan gitu. Siapa yang mendesain? Ya walau alam. Ya tadi kalau kembali ke politik, ya Jokowi lagi lah kan gitu aja kan sederhana aja kan. Oke, tapi kalau melihat situasi hari ini, pesan yang tadi menurut Pak Ustadz harusnya sampai, apakah akan didengar oleh Pak Prabowo? Itu yang ditakutkan oleh Pak Amin Rais. Kalau ini tidak didengar, maka bola ini akan makin besar dan akan menghantam Pak Prabowo sendiri. Gitu. Karena variabel itu udah ada sekarang ini. Variabel ekonomi udah. Kan? Lihat dolar sekarang sudah berapa? Udah sampai 17.500. Kalau sempat 20.000 gimana? Ekonomi udah harga mahal. Udah. Jadi sisi ekonomi ini udah memungkinkan terjadinya people power kan gitu. Itu yang ditakutkan Pak Amin. Makanya kan di video itu kan jangan sampai people power terjadi kan gitu. Yang kedua ketidakpercayaan masyarakat. Kan sekarang orang udah nggak percaya masyarakat. Ya kan? Nah tinggal nanti orang udah nggak percaya ya tinggal ada yang nyulut kan jadi barang ini seperti 98. Kan itu yang tidak diinginkan Pak Amin. Makanya di video itu kan jangan sampai terjadi. Jadi begitu. Maka saya kira kalau Pak Prabowo juga abai terhadap ini, tetap dia terbuai atau terlena dengan kondisi seperti ini akan merugikan dia sendiri termasuk juga merugikan bangsa. Apakah menurut Pak Ustadz, Pak Prabowo masih bisa diingatkan? Kalau ini sampai kepada beliau, saya yakin dia akan mau mendengarnya. Kalau dia sampai, cuman kita nggak tahu ini sampai atau enggak. Atau sampai sebagian, kan misalnya begitu. Kalau sampai ini full, saya kira beliau akan mau. Dia kan orangnya cerdas. Kan gitu. Ini orang cerdas. Orang cerdas itu kan berpikirnya kan pasti. Makanya dalam Islam kan kita harus mencari pemimpin kan juga di samping fisik kan juga cerdas kan. Orang cerdas itu kan berpikirnya jauh. Nah, cuma masalahnya nih sampai nggak full ke Pak Prabowo. Atau kalaupun sampai, jangan-jangan sebagiannya. Atau jangan-jangan sampai tapi justru dibumbuin yang nggak. Ini kan terus terang Pak Prabowo kan nggak punya HP. Kan nggak bisa lihat. Dan nggak pernah lihat apa yang terjadi kan. Yang sampai mungkin ya di apa orang kan. Berita itu disortir dulu kan. Yang mesin paling sortirnya itu ya Teddy ini kan gitu. Oke. Itu yang diinginkan oleh Pak Amin Rais. Itu Pak Amin. Jadi kalau saya pikir ya gampang aja sebenarnya. Ya walaupun ini berubah ya belum juga. Tapi kan intinya kan sampai bahwa kita ingin Pak Prabowo harus memperhatikan suara rakyat, suara orang yang pengen juga ingin berkontribusi memperbaiki negeri ini. Saya kira panggillah anak-anak bangsa yang banyak itu. Menurut Ustadz hari ini Pak Prabowo lebih mendengar Amin Rais apa Teddy Indrawijaya? Ya, masa bertanya lagi sih? Udah pasti yang dekat lah yang dia dengar kan gitu. Yang ketemu sehari-hari, gimana sih? Kan dalam agama kan gitu kan. Tapi kan tadi warning dari Pak Amin kan sudah berkali-kali kan. Nah kalau saya pikir kalau ini sampai betul ke telinga beliau tanpa ada sortiran, saya pikir dia akan berubah. Kalau sampai ya, betul-betul dia dengar langsung gitu ya berita ini dan dia juga, saya kira yakin dia akan berubah. Pasti dia akan nyampe. Tapi jangan dipotong pesannya kan. Kalau petangnya dipotong, ini nyerang pribadi, ini apa, nah, itu ya mungkin emosi dia terganggu kan gitu. Kan orang kan gitu. Kalau kedekatan di sini kan. Tapi kalau dilihatnya langsung utuh video itu gitu loh. Saya pikir dia akan, oh iya, maksud Pak Pemimpin itu gini, intinya ini, bukan pada personal Teddy-nya, tapi pada efek kenegaraannya, pada efek kebangsaannya. Dia harusnya cerdas begitu kan. Tapi kalau disortir, yang sampai ini Pak Amin ingin nyerang Pak Prabowo, ini sebenarnya nggak suka Pak Prabowo, nah udah, ya pasti akan tersulut kan. Dan Pak Amin memang tidak ada sedikit pun terbersit. Itu tidak ada. Saya yakin betul. Untuk tujuan tertentu, tujuan politik tertentu terhadap Pak Prabowo. Tidak ada. Kecuali hanya ingin menyampaikan kebaikan dan kebenaran.
Justru ini bentuk rasa sayang seorang Amin Ya, Rais. saya kan lama dialog. Ini kan sebelumnya bahkan sebelum hari mulai dari saya kan kita ada Munas kemarin kan. Saya ketemu dari saya ada walaupun Munas tanggal 2 dari tanggal 1 saya sudah ini sampai tanggal 3 malam sebelum saya pulang saya ngobrol dulu sama beliau. Sampai duduk kita berdua di kafe, kita duduk berdua. Saya sering duduk di kafe berdua, kita ngobrol gitu. Kadang 2 jam, kadang 3 jam kita ngobrol gitu. Ramadan kemarin juga saya itikaf di Jogja, beliau datang ke masjid, kita ngobrol sampai 2 jam, 3 jam. Jadi saya tahu betul, nggak ada agenda, ada orang yang, karena ada agenda orang nyusupin, jauh dari hal itu. Dan Pak Amin tidak ada rencana untuk mencabut atau meminta maaf? Enggak. Justru dia pengen ini sampai ke Pak Prabowo. Artinya Pak Amin Rais sudah pasang badan? Sudah pasang badan. Terhadap segala konsekuensi? Terhadap segala konsekuensi. Termasuk konsekuensi hukum? Iya. Pertemuan terakhir dengan Pak Ustadz, apa yang disampaikan Pak Amin setelah ini ramai? Ya, pertemuannya ya dia berharap Pak Prabowo sadar aja. Jadi kalau mau menyelamatkan negeri ini, bangsa ini dia sadar. Gitu aja. Berarti ada yang something wrong banget gitu loh di sekitar Anda, kan itu aja. Berarti menurut Pak Ustadz dan Pak Amin Rais, kita sedang berada di situasi alarm berbahaya dalam bernegara? Ya iya, itu dalam analisa Pak Amin Rais. Itu dalam konteks itu ya. Nah termasuk lagi konsep Pak Amin kan, ya kalau jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan kan mungkin kita salah, makanya ya perbaiki kalau nggak salah kan gitu. Kalau ini dibiarkan kan pikir berarti benar dong, kan bisa gitu orang nanti. Itu kan berbahaya. Nah kalau sampai benar kan ini kan berbahaya banget. Bukan hanya dari si bernegara, ya termasuk jadi murka Allah juga akan turun kan begitu. Kan begitu concern Pak Amin kan? Ya. Terakhir Pak Ustadz, sebagai sahabat, sebagai guru ngaji nih. Pernah ngajar ngaji. Apa pesan Ustadz Sambo kepada Presiden Prabowo Subianto? Ya pesan saya kepada Pak Prabowo ya kembalilah ke jati diri yang dulu gitu loh. Ya cita-cita yang dulu kembalilah seperti itu. Ya, jadi artinya punya semangat ingin memperbaiki bangsa, mengajak semua orang untuk ikut membangun gitu kan. Nah, kembali kepada semangat yang dulu. Itu satu, ya, memperbaiki harus kepada concern memperbaiki bangsa, mensejahterakan bangsa. Nah, yang kedua, ya tadi itu saja tolong lihat sekitarnya lah. Ya, karena sekitarnya ini banyak yang bahasa sayanya yang menyampaikan mungkin berita-berita yang harusnya. Jadi harusnya carinya orang-orang yang bisa membantu beliau bagaimana cita-citanya bisa teraplikasi di dalam implementasi dalam kenyataan sehingga tidak omon-omon lagi. Itu saya pikir. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ustadz Idrus Sambo. Ustadz Sambo aja. Ustadz Sambo ya. Jadi beliau ini adalah Sekretaris Majelis Syuro Partai Umat yang juga dulu pernah menjadi guru ngaji dari Prabowo Subianto di Yordania. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama.